Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianur Salam Rahayu dari kelompok 2 akan menerangkan tentang jenis dan bentuk karya sastra Indonesia. Apa itu jenis karya sastra? Jenis karya sastra menceritakan hasil penghayatan sastrawan terhadap berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan diri sendiri, lingkungan, dan juga Tuhan. Produknya ada 3 jenis yang biasanya berdasarkan pada style, bentuk, atau isi. Ketiganya adalah puisi, drama, dan cerita fiksi. Sejarah sastra pun mengikuti pembagian ini. Berikutnya adalah sastra lama berdasarkan bentuknya. Sastra Indonesia lama berdasarkan bentuknya yakni prosa dan puisi lama. Dongeng dan hikayat adalah contoh cerita dalam sastra lama. Ada juga pantun, yakni puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, oleh syarat jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Ciri sastra Indonesia lama: 1. Bersifat anonim. 2. Merupakan milik bersama masyarakat. 3. Timbul karena adat dan kepercayaan masyarakat. 4. Bersifat istana sentris. 5. Disebarkan secara lisan. 6. Banyak bahasa klis. 7. Prosa lama cenderung bersifat imajinatif. 8. Bersifat didaktif. 9. Bentuk serta isinya statis. Berdasarkan bentuknya, prosa lama dibagi menjadi 3. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya hayalan atau fantasi pengarang saja. Dongeng dibedakan menjadi bermacam-macam. Salah satunya fabel. Fabel, dongeng tentang kehidupan binatang. Contoh, cerita tentang kancil yang cerdik. Terus, Bayam Budiman. Yang kedua, farabel. Dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Contohnya, dongeng asal-usul kota Banyuwangi, dongeng Sangkuriang. Yang ketiga, mit. Dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. Contoh, dongeng cerita gerhana, dongeng Nyi Roro Kidul. Yang keempat, sage. Dongeng yang mengandung unsur sejarah, meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Contohnya dongeng Dharma Wulan. Dongeng terjadinya kota Majapahit. Yang kelima, epos atau wira carita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Contoh dongeng Ramayana, Mahabharata. Yang keenam, dongeng jenaka. Dongeng yang menceritakan kebodohan atau perilaku seseorang yang penuh kejenakaan atau lelucon. Contoh, Pak Pandir. Contoh, Pak Belalang. Selanjutnya dari prosa lama yaitu tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Contoh, sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai, dan sejarah Melayu Bugis. Prosa lama berikutnya ialah hikayat. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Contoh, hikayat Hang Tuah, hikayat Si Miskin, hikayat Pancatantra, hikayat Panji Semirang, hikayat Dalang Indrakusuma, dan hikayat-hikayat yang lainnya. Berikutnya, sastra baru atau genre. Genre adalah tipe kesastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum atau kategori pengelompokan karya sastra yang
biasanya berdasarkan gaya, style, bentuk, atau isi. Ada 3 jenis sastra atau genre, yakni puisi, drama, dan cerita fiksi. Puisi baru. Puisi adalah teks monolog dengan tipografi tertentu yang isinya tidak merupakan sebuah alur. Bahasanya banyak mengandung simbol dan kiasan. Bahasa puisi ditandai dengan diksi yang cenderung konotatif dan bahasa yang mengandung metafora, metoнимia, sinekdoks, personifikasi, hiperbola, understatement, ambiguitas, elipsis, serta mengandung citraan. Puisi juga memiliki irama dan rima. Macam-macam puisi baru. Distikon adalah sanjak 2 seuntai, biasanya bersajak sama. Kedua, terzina adalah sanjak 3 seuntai. Yang ketiga, quatrain adalah sanjak 4 seuntai. Yang keempat, queen adalah sanjak 5 seuntai. Dan masih banyak lagi macam-macam dari puisi baru. Drama. Drama ialah semua teks yang bersifat dialog dan yang isinya membentangkan sebuah alur. Menurut Luxemburg 1984, drama itu berbeda dengan prosa, cerita, dan puisi karena dimaksudkan untuk dipentaskan. Salah satu ciri teks drama adalah adanya unsur dialog yang di dalam teks naratif dan puisi tidak begitu menonjol. Dalam pementasan, unsur tersebut berupa percakapan antar tokoh. Di sini tampak bagaimana cerita disampaikan melalui dialog antar tokoh. Dalam drama dialog merupakan bagian penting dan sampai taraf tertentu ini juga berlaku bagi monolog. Berdasarkan isinya, drama dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tragedi. Tragedi menggambarkan tentang kesedihan. Yang kedua, komedi yang menggambarkan sesuatu yang menyenangkan dengan ekspresi lucu. Yang ketiga, yaitu tragikomedi yang ada di antara keduanya. Tragikomedi itu isinya bersifat gabungan antara peristiwa tragik dan komedik. Tragedi adalah drama yang timbul pada zaman Yunani kuno yang membahas peristiwa-peristiwa yang mengharukan. Sedangkan komedi adalah bentuk drama yang bermaksud untuk menghibur para penonton. Di sini visi terhadap perorangan hidup sehari-hari ditampilkan dengan humor. Tak ada permasalahan metafisik, alurnya ringan dan cepat diselesaikan dengan happy ending. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah semua teks yang isinya merupakan kisah sejarah atau sebuah deretan peristiwa bersamaan dengan kisah dan deretan peristiwa itu hadirlah cerita. Dalam konteks sastra modern, cerita tersebut terdapat dalam teks roman, novel, novelet, prosa, lirik, dan cerita pendek. Berdasarkan temanya, fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembagian ini sebagai berikut. Pertama, fiksi novel realistik. Isinya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat faktual dalam perilaku manusia. Yang kedua, fiksi romantik yang menyajikan masalah perjuangan emosi pribadi dan desakan dari luar. Yang ketiga, fiksi naturalistik dan proletarian yang mengutamakan pelukisan akta yang keji dan kurang dapat diterima secara moral dan pelukisan tatanan material yang kurang dapat diterima oleh akal sehat. Dan masih banyak lagi beberapa contoh fiksi tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di presentasi kelompok 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.